Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya dan kemudahan darinya. Saat ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, Kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Al-Mufassir Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita sampai di halaqah at-tasi'atu wa thalathun, halaqah atau sesi kajian rekaman audio ke-39. Masih lanjutan dari kajian yang lalu tentang Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Sekarang kita akan bahas mansya'u Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam, ya. Tumbuhnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhannya, ya. Sebagaimana yang telah lalu disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam berdasarkan riwayat yang sahih lahirnya di Bait Laham atau Bethlehem, yang ini daerah yang dekat dengan Baitul Maqdis, sehingga dia tumbuh di lingkungan orang-orang Yahudi. Ada sebagian pendapat memang menyebutkan bahwa dia lahirnya di Mesir dan bahwasanya ibunya Maryam dan sepupunya yang bernama Yusuf itu membawa Nabi Isa, ya, sepupunya ini yang membawa Maryam dengan mengendarai himar keledai ke negeri Mesir. Tapi ini adalah riwayat yang lemah kata Ibnu Katsir, riwayat yang tidak sahih, karena hadis yang sahih menyebutkan bahwa dia lahirnya di Bethlehem. Nah, disebutkan juga sebagian dari para ulama menjelaskan bahwa ketika Nabi Isa lahir alaihi salatu wassalam, maka berhala-berhala rubuh. Ya, berhala-berhala yang ada di berbagai penjuru dunia itu rubuh, dan para syaitan ketika menyaksikan hal ini kebingungan apa yang terjadi, sampai kemudian iblis memberitakan kepada mereka tentang kabar kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan juga bahwa Raja Persia ketika itu merasa ketakutan, yang kemudian dia bertanya kepada para dukun-dukunnya, para tukang ramalnya, yang mereka menyampaikan ini karena kelahiran seorang manusia yang agung, ya, pada saat itu, yang kemudian akhirnya dia mengutus utusannya untuk mencari tahu tentang hal ini. Kemudian dia mendengarkan berita tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang telah tersebar beritanya karena dia bisa berbicara sewaktu kecil. Dan setelah itu, ringkas ceritanya, dia pun datang ke Syam, ya, datang kepada penguasa yang ada di situ, yang intinya kemudian dia mengusahakan untuk melakukan makar tipu daya untuk membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, ya, jadi dengan perantaraan raja yang ada di wilayah Syam ketika itu datang kepada ibunya seolah-olah membawa hadiah, ya, yang kemudian ternyata tujuannya adalah untuk mencari celah agar bisa memperdayanya dan membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi kemudian tentu saja Maryam yang mengetahui hal ini karena ada yang memberitahukan kepadanya, ya, karena dia takut terjadi sesuatu kepada anaknya, maka dia pun membawa Nabi Isa alaihi salatu wassalam menuju ke negeri Mesir, kemudian tinggal di Mesir sampai Nabi Isa berusia 12 tahun. Dan ketika di Mesir banyak terjadi, ya, banyak terlihat karamah, ya, tanda-tanda kenabian, hal-hal yang aneh yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, sebagai tanda kenabian yang ada pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, ada beberapa contoh yang dibawakan di sini, beberapa tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa yang ajaib tersebut. Kemudian juga di sini disebutkan tentang dalil bahwa ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, tumbuh di kalangan Bani Israel, yang kemudian kita ketahui orang-orang Yahudi, sebagian dari mereka termasuk yang menuduh Nabi Isa adalah Maryam melakukan perbuatan zina, naudzubillah min dzalik. Maka karena berbagai peristiwa inilah tentu saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam tadi untuk membawa Nabi Isa ke Mesir. Itu yang dijadikan dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dzati qarari wa ma'in. Dan kami jadikan Nabi Isa ibnu Maryam dan ibunya sebagai tanda, ya, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kami lindungi mereka berdua, ya, tempatkan mereka berdua kepada sebuah rabwah, ya, sebuah tempat yang tinggi, dzati qarari wa ma'in, yang memiliki tempat yang datar, ya, padang rumput yang tumbuh di situ, kemudian wa ma'in, memiliki mata air. Ya, ini para ulama salaf, ya, berbeda pendapat dalam menafsirkan tempat yang dimaksud. Ada yang mengatakan inilah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, ini tempat-tempat dekat dengan kurma di Baitul Maqdis, ya, di Bethlehem sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang sudah kita lewati. Ada juga yang menafsirkan ini maksudnya adalah di Mesir. Ya, sebagian dari ahlul kitab juga menyangka atau menyebutkan bahwa ini adalah di Mesir, yakni setelah ibunya membawa Nabi Isa alaihissalatu wassalam karena takut orang-orang Yahudi atau orang-orang yang berusaha mencari celah agar bisa menimpakan keburukan atau membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setelah dia mencapai usia 13 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ibunya untuk dia dibawa ke Ilya. Ilya juga ini daerah yang masih di wilayah Syam. Dibawa oleh saudara atau sepupu daripada Maryam yang bernama Yusuf, ya, putra dari pamannya dari ibunya. Dibawa di atas sebuah keledai sampai kepada Ilya, yang kemudian Nabi Isa tinggal di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya kitab Injil di tempat tersebut, kemudian mengajarkan kepadanya Taurat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa tanda-tanda kenabian seperti dia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan memberitakan beberapa perkara-perkara yang gaib, tentu dengan pemberitaan atau dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia juga mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tersebar beritanya dengan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanda-tanda kenabiannya. Taib. Kemudian di sini ada penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang 4, itu semua disebutkan di sini diturunkan di bulan Ramadan. Ada nukilan dari beberapa para ulama yang menyebutkan, ya, unzilatit Tauratu ala Musa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam fi sitti layalin khawlauna min syahri Ramadan. 6 hari di bulan Ramadan, ya, tanggal 6 di bulan Ramadan, setelah tanggal 6 di bulan Ramadan. Kemudian wa nazalaz Zabur, kitab Zabur turun kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam fi ithnatai asyara lailatan khalat min syahri Ramadan. Setelah 12 hari berjalan bulan Ramadan, yaitu setelah diturunkannya Taurat bi arba'imi'ati sanah, selama 482 tahun. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalatu wassalam di 18 malam di bulan Ramadan, yaitu setelah turunnya Zabur selama 1050 tahun. Kemudian Al-Furqan, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi arba'in wa ishrina min syahri Ramadan, diturunkan setelah berlalu 24 hari di bulan Ramadan. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala untuk menyebutkan bahwa kitab-kitab suci ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit untuk diselamatkan dari tipu dayanya orang-orang Yahudi. Raf'u Isa alaihissalam ila sama, Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit fi hifdzir rabbi wa bayani kadhibil yahudi wan nasara fi da'wa salb, sebagai penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, juga untuk menjelaskan kedustaan orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam disalib, ya, dibunuh dan disalib. Ini semua adalah kedustaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 54-55, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika
Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamati. Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Dan mereka melakukan tipu daya dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu." Artinya ketika diangkat dia dalam keadaan diwafatkan, maksudnya ditidurkan dalam keadaan tertidur. "Wa rafi'uka ilayya," dan mengangkatmu kepadaku, yakni ke langit, dan mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dari orang-orang kafir, serta menjadikan orang-orang yang mengikutimu, ya, orang-orang yang mengikuti petunjukmu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian kepada akulah, kepada Allah semua kalian akan dikembalikan, dan aku akan memberikan hukum di antara kalian dalam hal yang kalian perselisihkan. Kemudian di surat An-Nisa ayat 155 sampai 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq. Wa qawlihim qulubuna gulfu bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida." Disebabkan karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, juga mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengatakan, ya, hati kami tertutup. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menutupi hati mereka karena kekufuran mereka, maka tidaklah beriman kecuali sedikit di antara mereka. Dan karena kekufuran mereka dan ucapan mereka, menuduh dusta terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar. Dan juga mereka karena mereka mengatakan bahwa kami membunuh Isa ibnu Maryam, Rasul utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, akan tetapi diserupakan kepada mereka. Ya, ini ada orang yang diserupakan, itulah yang mereka bunuh. Ya, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam hal ini benar-benar ragu, ya, tentang terbunuhnya Nabi Isa tersebut. Ya, seperti yang mereka sangka. Mereka tidak memiliki ilmu, hanya sekedar mengikuti persangkaan dalam masalah ini. Padahal mereka jelas yakin mereka tidak membunuhnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke langit, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Dan tidak ada seorang pun dari ahlul kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi bagi mereka. Yakni ahlul kitab nanti di akhir zaman, maksudnya ketika Nabi Isa turun yang kemudian mengajak mereka kepada agama Islam, menghancurkan salib dan yang lainnya. Ketika itulah orang-orang ahlul kitab akan beriman kepadanya, membenarkan bahwa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidaklah seperti ajaran agama mereka saat ini. Nah, ya, kata Ibnu Katsir, fa akhbara ta'ala annahu rafa'ahu ila as-sama'i ba'da ma tawaffahu bin naum ala as-sahihil maqtu'i bihi wa khallasahu mimman kana arada adhiyatahu minal yahudi alladhina wasyaw bihi ila ba'dil mulukil kafarati fi dhalika zaman. Allah mengabarkan di ayat ini bahwa dia mengangkat Nabi Isa alaihissalatu wassalam ke langit setelah Allah wafatkan dia dengan ditidurkan, ya, menurut pendapat yang sahih yang pasti kebenarannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari orang-orang yang ingin mengganggunya, menyakitinya dari kalangan orang-orang Yahudi yang mereka mengadu, ya, dengan kedustaan kepada sebagian atau salah seorang raja yang kafir di zaman tersebut. Itulah keadaan yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Disebutkan di sini kisah Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat ke langit, bahwa ketika itu raja tersebut memerintahkan untuk membunuh dan menyalib,
Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Akhirnya mereka mengepungnya di sebuah rumah di Baitul Maqdis. Ya, waktu itu adalah sore hari Jumat. Ya, jadi malam Sabtu begitu ya. Ketika tiba waktunya mereka masuk, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan keserupaan, ya, salah seorang dari muridnya Nabi Isa yang hadir diserupakan dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa dari semacam lubang angin atau ventilasi yang ada di rumah tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari tempat tersebut ke langit, yang mana orang-orang di rumah tersebut menyaksikannya, ya. Ketika masuk para pengawal kerajaan, para tentara kerajaan, mereka dapati pemuda yang diserupakan dengan Nabi Isa itulah yang mereka ambil karena menyangka itu adalah Nabi Isa, kemudian dibunuh dan disalib, ya, dan diletakkan paku di atas kepalanya untuk menghinakannya. Yang kemudian setelah itu kebanyakan orang-orang Nasrani kemudian tunduk kepada orang-orang Yahudi, ya, yang kemudian mereka juga, sebagian mereka yang tidak mendapatkan petunjuk, ya, mereka tersesat karena membenarkan hal ini, ya. Dikatakan di sini sampai mereka sesat dengan sebab ini, dengan kesesatan yang sangat besar, kesesatan yang sangat nyata. Oleh karena itulah kita ketahui di dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan turun di akhir zaman nanti ke muka bumi ini. Nanti dia juga yang akan membunuh Ad-Dajjal, ya, membunuh Dajjal. Kemudian dia akan turun, kemudian membunuh babi, menghancurkan salib. Kemudian dia tidak menerima selain agama Islam, ya, menyerukan kepada agama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan ketika dia salat di belakang Imam Mahdi. Ketika itu dia dipersilakan untuk menjadi imam, tapi kemudian dia mengatakan bahwa imam yang berhak adalah dari kalangan kaum muslimin. Taib, disebutkan di sini sebelum dia diangkat ke langit, ada riwayat dari Ibnu Abbas, ya, sebuah athar yang sahih dari Ibnu Abbas. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat Nabi Isa ke langit, maka dia keluar menemui para sahabatnya atau murid-muridnya, ya, yang ketika itu ada 12 orang dari kalangan Hawariyun, murid-murid terdekatnya. Maka dia keluar dan Nabi Isa mengatakan kepada mereka, sesungguhnya di antara kalian ada yang akan kufur kepadaku, ya, 12 marratan, 12 kali setelah dia beriman kepadaku. Kemudian Nabi Isa berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau diserupakan denganku, kemudian dia akan dibunuh, ya, menggantikanku, tapi nanti dia akan dapatkan kedudukan yang tinggi, derajatnya akan bersamaku di akhirat, di surga nanti. Maka salah seorang pemuda di antara mereka yang paling muda usianya berdiri, dan dia berdiri mengancungkan tangannya. Nabi Isa kemudian mengatakan, ijlis, duduklah kau. Setelah itu Nabi Isa kembali bertanya, dan pemuda tadi kembali bangkit, ya, dia yang mengajukan dirinya. Maka Nabi Isa mengatakan, ijlis, duduk. Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, ijlis, duduk, ya. Setelah ketiga kalinya diulang lagi, pemuda tersebut berdiri dan mengatakan, aku yang bersedia. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam kemudian mengatakan, anta huwa dzak, kamulah orangnya. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemuda ini diserupakan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit dari celah atau lubang angin yang ada di rumah tersebut. Nah, setelah itu datang para tentara atau orang-orang Yahudi, utusan orang-orang Yahudi untuk mengambil pemuda yang diserupakan tersebut, kemudian dibunuh dan disalib, yang kemudian sebagian dari mereka kufur selama 12 kali seperti yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam setelah beriman, ya. Yang ini dikatakan sebagai athar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika itulah orang-orang dari kalangan orang-orang Nasrani kemudian terpecah menjadi 3 golongan. Ada yang mengatakan Nabi Isa yang diangkat itulah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tentu ucapan kufur. Ya, ada yang mengatakan kana Allahu fina ma syaa tsumma sha'ada ila sama. Itulah Allah yang ada di kalangan kita sesuai dengan kehendaknya, kemudian dia naik ke langit. Dikatakan mereka ini kelompok Ya'qubiyah. Ada juga yang mengatakan, kelompok yang kedua mengatakan kana fina ibnullah ma syaa tsumma rafa'ahu Allah ilaih. Yang ada di kalangan kita itu adalah putranya Allah, kemudian Allah mengangkatnya. Inilah yang dikatakan sebagai kelompok Nasturiyah. Kelompok yang ketiga mengatakan, dan inilah yang benar, kana fina abdullahi wa rasuluhu ma syaa tsumma rafa'ahu Allahu ilaih. Ya, yang ada bersama kita itu adalah hamba Allah dan Rasulnya,
sesuai dengan yang Allah kehendaki, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Inilah ucapannya orang-orang muslim, ya, orang-orang yang pemahamannya benar. Tapi kemudian tentu kedua golongan tadi saling bekerja sama untuk membunuh orang-orang yang punya pemahaman benar ini, ya. Setelah itu pemahaman ini ya tertutup sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ibnu Abbas, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat As-Saff, fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Maka kami mendukung atau menguatkan orang-orang yang beriman melawan musuh-musuh mereka, sehingga jadilah orang-orang yang beriman itu yang menang. Ini adalah riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini juga ada penyebutan 12 orang yang Hawariyun itu dengan nama-nama yang disebutkan di sini. Kemudian ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama di sini, siapakah orang yang namanya, siapakah yang diserupakan dengan Nabi Isa tersebut. Ada yang mengatakan dia adalah Yudas. Ada juga yang mengatakan selain itu. Ada yang mengatakan namanya adalah Sarjas. Ya. Ala kulli hal, yang jelas ini adalah kisah yang benar tentang hal ini, bahwasanya mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan tidak menyalibnya. Tapi yang benar Allah Subhanahu wa taala serupakan ya, wajahnya atau penampilannya dengan salah seorang dari muridnya, yang kemudian itulah yang dibunuh dan disalib oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang yang diutus oleh raja yang mendapatkan berita atau kabar yang bohong dari orang-orang Yahudi. Taib. Kemudian setelah itu tentu saja disebutkan kisah ada raja yang kemudian ternyata mendukung orang-orang Nasrani. Kemudian dialah yang kemudian mencari tempat penyaliban tersebut, yang kemudian membersihkan salibnya, yang setelah itulah salib kemudian atau diagungkan secara berlebihan oleh orang-orang Nasrani, yang di sini awal mula sebabnya mereka mengagungkan, memuja-muja yang namanya salib. Ya, ada yang mengatakan itu adalah seorang raja, ada juga yang mengatakan itu adalah ratu, ya, seorang perempuan yang merupakan istri daripada raja. Kemudian ada penjelasan di sini dari Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa umurnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika diangkat ke langit adalah 34 tahun. Ada juga yang mengatakan 33 tahun. Sehingga ketika ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam umurnya 120 tahun, ini adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang diisyaratkan kelemahannya di sini oleh Imam Ibnu Katsir, dan sebagian dari para ulama menegaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidak sampai umurnya seperti ini, ya, tidak sampai umurnya 120 tahun. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada penjelasan di bagian akhir di sini tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya. Tentu banyak saja keutamaan-keutamaannya, kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat ke-75. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Tidaklah Nabi Isa Al-Masih ibnu Maryam kecuali seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya adalah seorang perempuan siddiq yang sangat kuat keimanannya. Disebutkan sebabnya dia dinamakan dengan Al-Masih. Ada yang mengatakan karena dia limashil ard, karena dia melakukan perjalanan di muka bumi ketika dia pergi membawa lari agamanya, ya, dibawa oleh Maryam karena kedustaan orang-orang Yahudi dan keinginan mereka untuk membunuhnya, maka dia melakukan perjalanan di muka bumi. Ada juga yang mengatakan karena dia mamsuhul qadamain, karena kedua telapak kakinya rata, ya, tidak ada cekungannya. Begitu ada pendapat yang mengatakan demikian. Kemudian hadis-hadis yang sahih juga yang menyebutkan tentang keutamaannya, ya, tentang keutamaannya seperti hadis yang kita sebutkan kemarin, hadis riwayat Bukhari Muslim. Man syahida, barang siapa yang mempersaksikan tidak ada sembahan yang benar selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah, dan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, utusannya, dan kalimat yang Allah masukkan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bahwasanya surga benar, neraka benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal yang dilakukannya. Kemudian banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan pujian yang
disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kisah yang terkenal ketika Nabi Isa Alaihissalam melihat seorang pencuri. Dengan jelas dia melihat pencuri itu mencuri. Kemudian Nabi Isa mengatakan, "Kau mencuri?" Maka orang ini mengatakan, "Kalla, sekali-sekali tidak." "Walladzi la ilaha illa huwa." Demi Allah yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Maka Nabi Isa menjawab, "Amantu billahi wa kadzdzabtu ainai." Aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan kedua mataku. Apa keutamaan yang berhubungan dengan hadis ini? Kata Ibnu Katsir, "Hadza yadullu ala sajiyatin tahiratin haitsu qaddama halifa dzalika ar-rajuli fadhanna anna ahadan la yahlifu bi'azamatillahi kadziban ala ma syahadahu minhu iyanan wa qabila udhrahu wa raja'a ala nafsihi faqala amantu billahi ay saddaqtuka wa kadzdzabtu basari li ajli halifika." Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Isa punya hati yang bersih, karena dia mendahulukan sumpah orang yang tadi dituduhnya mencuri itu, yang dia saksikan langsung. Dia mendahulukan sumpah orang tersebut karena dia menyangka tidak mungkin ada seseorang yang bersumpah dengan keagungan Allah kemudian berdusta. Maka dia mendahulukan ini dari persaksian mata kepalanya sendiri. Maka dia menerima alasan orang tersebut dan dia mengembalikan kesalahan kepada dirinya sendiri dan berkata, "Aku beriman kepada Allah, yakni aku membenarkanmu dan aku mendustakan pandanganku karena sumpahmu itu, karena sumpah yang kamu ucapkan itu." Ya, jadi ini adalah hadis juga menunjukkan keutamaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian banyak beberapa hadis yang dibawakan di sini, ya, karena singkat juga saya tidak bawakan semua. Tentu juga seperti hadis yang menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan, kemudian dia bersama pasukan kaum muslimin mencari setelah salat, ya, setelah melaksanakan salat di belakang Imam Mahdi, kemudian dia bersama pasukan kaum muslimin mencari Dajjal dan membunuhnya, ya, di bab Lut, ya, dengan tangannya sendiri. Ini tentu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian di akhir pembahasan ini juga dibawakan tentang keterangan para ulama yang menyebutkan jarak antara diutusnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah kita sebutkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan tidak ada nabi antara keduanya, ya. Jadi jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan situ mi'ati sanah, 600 tahun. Ada juga yang mengatakan 560 tahun. Ada juga yang mengatakan 540 tahun. Ada juga yang mengatakan 400 tahun sekian. Ya, kata Ibnu Katsir, wal masyhur situ mi'ati sanah. Pendapat yang populer dalam masalah ini adalah jarak antara keduanya adalah 600 tahun. Jadi pendapat yang populer adalah 600 tahun. Baik. Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebelum dia diangkat ke langit, dia mewasiatkan kepada hawariyin atau murid-muridnya yang terdekat untuk di sini bi an yad'uan nasa ila ibadatillah, untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya. Ini seruan atau wasiat yang sampaikannya kepada murid-muridnya untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid sebagaimana yang diserukan oleh para nabi dan para rasul yang lainnya alaihi wassalatu wassalam. Nah, inilah kisah tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang bisa kami bawakan dengan ringkas dari penjelasan Imam Ibnu Katsir dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya cukupkan, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.